Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Skolastika Kurnia Pahung dengan NIM 231200079. Saya dari Ilmu Komputer dan di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester dari mata kuliah metode numerik. Pertama-tama, dari soal sudah diketahui dia punya tabel datanya, dan dari tabel datanya diketahui juga dia punya jika BB-nya 7,5 berapakah TB-nya, dan jika BB-nya 7,5 berapakah TB-nya. Nah, dari soal tersebut diminta menggunakan 3 regresi. Yang pertama regresi linear, yang kedua regresi kuadratik, dan yang ketiga interpolasi kuadratik. Nah, di sini sedikit saya akan menjelaskan pengertian dari 3 regresi tersebut. Yang pertama, regresi linear. Regresi linear merupakan pendekatan untuk memodelkan hubungan antara suatu variabel independen dengan satu atau lebih variabel independen. Yang kedua, metode kuadratik. Maksudnya metode kuadrat, yaitu suatu model yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar dapat diprediksi nilai-nilainya, yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data-data tersebut. Yang ketiga, interpolasi kuadratik, yaitu dilakukan bila pola data mendekati fungsi kuadrat. Berbeda dengan interpolasi linear yang hanya melibatkan 2 titik sampel x1 dan x2, sedangkan interpolasi kuadratik melibatkan 3 titik. Interpolasi kuadratik adalah metode penyempurnaan setelah interpolasi linear. Nah, kembali ke jawaban saya. Dari tabel BB dan TB, saya buat lagi tabel untuk menentukan BB TB. Jadi tabel pertama di sini BB kali TB. Nah, nilai dari BB 50, nilai dari TB 115. Jadi saya mengkalikan 50 kali 115, hasilnya 5750. Nah, itu dia punya tabel pertama. Tabel yang kedua TB kuadrat. Jadi TB kuadrat yaitu kita kalikan 115 kali 115, hasilnya 13.225. Terus tabel yang ketiga BB kuadrat. Nilai dari BB kuadrat yaitu 50 kali 50, hasilnya 2500. Nah, untuk nilai seterusnya kita menggunakan rumus yang tadi saya jelaskan. Untuk kolom kedua dan maksudnya untuk kolom kedua sampai terakhir kita tinggal menyesuaikan saja dengan dia punya rumus yang tadi saya jelaskan. Berikutnya di sini kita mencari nilai B-nya. Mencari nilai B dengan rumus N sigma BB kali TB kurang sigma BB kali sigma TB per N sigma BB kuadrat kurang
sigma BB kuadrat. Jadi di sini nilai dari B sama dengan 10. Nilai B sama dengan 10. Nilai kali dari BB kali TB sama dengan 94.306 kurang nilai BB-nya 699. Kita ambil dari kolom yang terakhir dan nilai dari TB 1337. Kita ambil kolom yang terakhir juga. Per 10 N sama dengan 10 kali sigma BB kuadrat sama dengan 49.991 kurang sigma BB kuadrat, nilainya 699 kuadrat. Jadi hasilnya 0,7512. Nah, kita mencari yang kedua, kita mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, rumusnya sigma TB kurang B sigma BB per N. Jadi A, nilai dari sigma TB sama dengan 1337 kurang B sigma BB, nilainya 0,7513. Kita ambil dari penjumlahan nilai B yang ini per N-nya sama dengan 10. Jadi hasilnya 81,205. Yang berikutnya, yang pertama 81,205 tambah 0,751 kali 73,5 sama dengan hasilnya 1306,4035. Jika BB sama dengan 75,5, maka TB sama dengan 136,4035. Yang ke B, 81,205 tambah 0,751 kali 67,5 sama dengan 131,8975. Jika BB sama dengan 67,5, maka TB-nya sama dengan hasil dari penjumlahan di atas sama dengan 131,8975. Selanjutnya masuk di regresi kuadrat. Untuk regresi kuadrat, tabelnya seperti ini. Tabel yang pertama, BB kali X1 nilainya 50. Tabel yang kedua, BB X2 52. Terus TB Y sama dengan 115. X1 pangkat 2. X1 pangkat 2, kita cara mencari nilai X1 pangkat 2, kita kalikan 50 kali 50, hasilnya sama dengan 2500. Nah, kolom yang keempat, X2 pangkat 2. Jadi cara untuk mencari nilai X2 pangkat 2, kita ambil dari BB X2. Jadi nilai dari BB X2 52 kali 52 sama dengan 2704. Nah, kolom yang kelima, XY, kita ambil dari nilainya kita ambil dari
115 kali 115 hasilnya 5756. Kolom yang ke-6 X2Y. Jadi cara untuk mencari X2Y yaitu untuk kolom ke-6 X2Y nilainya 5980 dan kolom ke-7 X1 kali X2 nilainya 2600. Nah, kolom terakhir Y2 nilainya 13225. Untuk kolom kedua sampai terakhirnya kita tinggal menyesuaikan saja dengan rumus yang tadi saya jelaskan. Nah, nilai pertama sigmanya kita tambahkan dari kolom pertama 50, 70, 56, 40, 64, 66, 73, 74, 78, 83, 85. Hasilnya sama dengan 699. Jadi di kolom BBX2 jumlahnya sama dengan sigma sama dengan 719. Jadi untuk kolom TB kali X semua hasil sigmanya sama dengan 1337. Nah, untuk X1 kuadrat dijumlahkan lagi dari 2500 sampai 7225. Jadi hasilnya sama dengan 4857. Nah, untuk kolom X2 pangkat 2 kita jumlahkan lagi, hasilnya sama dengan 52.827. Nah, untuk kolom X kali Y kita jumlahkan lagi, sigma sama dengan 94.306. Nah, untuk kolom X2 kali Y kita jumlahkan seluruh dia punya angkanya. Jadi hasilnya sama dengan 96.980. Terus masuk ke kolom X1 kali X2, kita jumlahkan dari baris pertama sampai terakhir. Jadi hasilnya 51.389. Nah, untuk kolom terakhir Y2 kita jumlahkan semuanya. Jadi hasilnya 1.525. Jadi berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh jumlah kuadrat X1 sigma X1 pangkat 2 sama dengan sigma X1 kuadrat kurang sigma X1 kuadrat per N. Jadi sama dengan, kita masuk dia punya angkanya. Jadi sigma X1 kuadrat dia punya nilainya 48.591 kurang sigma X1 kuadrat per N. Jadi sigma X1 kuadrat nilainya 699 kuadrat per N sama dengan 10. Jadi 48.591 kurang
488.601 per 10. Jadi sama dengan min 269,1. Selanjutnya, jumlah kuadrat X 2. Jadi, rumus untuk mencari jumlah kuadrat X2 yaitu sigma X2 pangkat 2 sama dengan sigma X2 pangkat 2 kurang sigma X2 pangkat 2 per N. Jadi, sigma X2 pangkat 2 nilainya 52.827 kurang 709 pangkat 2 per 10. Sama dengan 52.827 kurang 516.961 per 10 sama dengan 1130,9. Jadi itu dia punya jumlah kuadrat X2 nya. Seterusnya jumlah kuadrat Y. Jadi untuk menentukan jumlah kuadrat Y, rumusnya sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat per N. Jadi masuk di dia punya nilai 179.525 kurang 1337 pangkat 2 per 10. Nah, 179.525 kurang 17.087.569 per 10. Jadi hasilnya sama dengan 768,1. Selanjutnya B2 sama dengan sigma X1 kuadrat kali sigma X2 Y kurang sigma X1 kali X2 kali sigma X1 Y X1 Y per sigma X1 kuadrat kali sigma X2 kuadrat kurang sigma X1 kuadrat maksudnya sigma X1 X2 kuadrat. Nah, sama dengan kita masuk di dia punya nilainya min 269,1 kali 849,7 kurang 1130,9 kali 8049,7 per min 2691 kali 1130,9 kurang 1130,9. Jadi sigma XY kurang B1 sigma X1 per N kurang B2 sigma X2 per N kurang B2 X2 kurang N. Jadi 1337 kurang 10 kurang 0 kali 699 per 10 kurang 3,8 kali 719 per 10. Hasilnya sama dengan 201,201
1,8. Jadi persamaan regresi. Nah, masuk maksudnya jadi persamaan regresi kuadratik Y sama dengan A tambah BX tambah B2X2. Y sama dengan kita ambil nilai dari atas tadi 201,8 tambah 3,8x2, sehingga jika BB-nya sama dengan 73,5 maka Y sama dengan 201,8 tambah 279,3 sama dengan 481,1. Nah, jika BB-nya sama dengan 67,5 maka Y sama dengan 201,8 tambah 3,8 kali 67,5. Jadi Y sama dengan 201,8 tambah 256,5, hasilnya 458,3. Jadi masuk ke C, interpolasi kuadratik. Di sini B0-nya sama dengan F kali X0 sama dengan 135. Jadi B1 sama dengan, dia punya rumusnya F kali X1 kurang F kali X0 per X1 kurang X0. Jadi sama dengan 134 kurang 135 per 73,6 kurang 60 sama dengan X1 per 3 sama dengan 0,07. Jadi sama dengan Fx2 kurang Fx1 per X2 kurang X1 kurang Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0. Jadi sama dengan 140 kurang 134 per 74 kurang 73 kurang 134 kurang 135 per 73 kurang 66. Jadi sama dengan hasilnya 0,70. Jadi F2 sama dengan 73,5 sama dengan 135 tambah min 0,07 kali 73,5 per 73 tambah 0,70 kali 73,5 kurang 73 kali 73,5 kurang 74. Fx2 73,5 sama dengan 135 tambah min 0,035 tambah min 0,175. Jadi hasilnya sama dengan 134,79. F2 67,5 sama dengan 135 tambah 0,07 kali 67,5 kurang 66 tambah 0,70 kali 67,5 kurang 66 kali 67,5 kurang 73. F2 67,5 sama dengan 135 tambah min 0,105 tambah min 5,775. Jadi hasilnya sama dengan 129,32. Jadi masuk soal kedua. Yang pertama regresi linear.
Dia punya tabelnya seperti itu. Tinggal saya tambahkan tabel pertama x kuadrat, tabel kedua x kali y. Jadi x kuadratnya itu x kali x, yaitu nilainya 40. Jadi 40 kali 40 hasilnya 1600. Di tabel x kali y, yaitu kita ambil dari nilai x dan y, 40 kali 385, hasilnya 15.400. Jadi untuk baris yang kedua sampai terakhir, kita tinggal menyelesaikan saja, masuk ke rumus yang tadi yang saya jelaskan tuh. Jadi untuk menentukan sigma, kita tambahkan saja 40 tambah 20 tambah 25 tambah 20 tambah 30. Jadi semua hasilnya sama dengan 410. Begitupun di penjualan atau puluhan ribu atau Y, kita tinggal jumlahkan dari 385 sampai 510. Jadi hasilnya 5.345. Di X2 nya sama, kita tinggal tambahkan saja dari 1.600 sampai 2.500, hasilnya 15.650. Di kolom X kali Y sama juga, kita tinggal tambahkan saja dari 15.400 sampai 25.500, hasilnya sama dengan 18.8.325. Yang A. Jadi yang kedua, B sama dengan N kali sigma XY per sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Itu dia punya rumusnya, jadi kita masuk ke dia punya angkanya. Jadi N sama dengan 12 kali sigma XY, kita ambil dari sini 18.8.325 kurang 410 kali 5.345 per 12 kali 15.650 kurang 410 kuadrat. Jadi B sama dengan hasilnya 3,47. Masuk ke A, dia punya rumusnya. Cara untuk mencari nilai A sama dengan sigma Y kurang B sigma X. Jadi 5.345 kurang 3,47 kali 410 per 12 sama dengan 326,5. Jadi hasil nilai dari A sama dengan 326,85. Yang kedua, regresi kuadratik. Menghitung nilai penjualan bila biaya advertasi sebesar X
rumusnya sama dengan YX sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 3,7, YX sama dengan 326,85 tambah 3,47 kali 35,7 sama dengan 450,729. Yang kedua, X sama dengan 47,5, YX sama dengan 326,85 tambah 3,47 kali 47,5 sama dengan 491,675. Yang ketiga, X sama dengan 52,0. YX sama dengan 326,85 tambah 3,47 kali 52,0 sama dengan 507,29. Yang keempat, X sama dengan 15, YX sama dengan 326,85 tambah 3,47 kali 15. Jadi hasilnya sama dengan 378,9. Nah, yang ketiga, eliminasi Gauss. Jadi, untuk eliminasi Gauss-Jordan adalah prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks Ellison baris tereksekusi dengan operasi sebuah bentuk matriks Ellison baris yang lebih sederhana yang bertujuan agar lebih mudah dalam pencarian pemecahan solusi dari suatu sistem persamaan. Jadi, Y tambah 2Z sama dengan 5, 3X tambah Z sama dengan 4, min 3Y kurang 2Z sama dengan min 10. Persamaan linear tersebut diubah menjadi matriks terargumentasi. Jika suatu baris yang semua elemennya tidak nol semua, maka bilangan tidak nol pertama dalam baris tersebut adalah 1. Bisa kita sebut dengan satu utama atau pertama. Jika terdapat baris semua elemennya bernilai 0, maka semua baris yang seperti itu harus dikelompokkan dalam diletakkan di bawah matriks. Setiap baris yang berurutan yang memenuhi sifat ke-1, maka satu utama dalam baris yang lebih rendah letaknya harus lebih ke kanan dari satu utama dalam baris yang lebih tinggi. Di materi sebelumnya tentang eliminasi Gauss-Jordan, maksudnya salah. Sifat keempat ini merupakan sifat khusus, yaitu setiap kolom yang mengandung satu utama, maka elemen-elemen lain satu utama bernilai 0. Ini dia punya contoh matriks elemen baris tereksekusi yang memenuhi keempat syarat tersebut. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika penjelasan dari saya kurang lengkap. Sekian dan terima kasih.